Kenalkan, saya Puput Novita Ramadan dengan NIM C07248 dari kelas B. Saya akan menjawab 3 pertanyaan yang ada di Spada UNS melalui video ini. Mengenai tanggapan saya mengenai kasus suspend desainer grafis Indonesia di berbagai marketplace seperti Freepik, Creative Market, Logogram, dan lain-lain cukup disayangkan karena meskipun plagiarisme ini mungkin terjadi di luar negara Indonesia, di Indonesia cukup merugikan desainer grafis yang lainnya. Jadi ketika ada satu kasus desainer Indonesia yang terindikasi melakukan plagiarisme, desainer grafis lain bisa kena gitu. Jadi belum tentu semua akun yang disuspend di suatu creative market itu dia melakukan plagiasi. Hanya saja mereka terdampak dari desainer grafis lain yang melakukan plagiasi. Tentunya sangat disayangkan hal seperti ini. Oke, bagaimana plagiasi itu bisa terjadi sih? Karena masih abu-abu gitu. Bagaimana karya ini dianggap suatu plagiasi. Jadi sebenarnya belum ada aturan baku di dalam desain yang menentukan pelanggaran hak cipta. Jadi plagiarisme yang terjadi, desainer hanya membuat perubahan kecil atau hanya merubah warna, merubah tampilan sederhana atau merubah layout agar lebih cerah gitu. Jadi masih dipertanyakan bagaimana bentuk plagiasi yang diharamkan di marketplace seperti itu. Nah, karena masih belum ada aturan baku terhadap bagaimana karya ini bisa disebut plagiasi, kita sebagai desainer harus lebih berhati-hati. Kenapa? Karena ketika kita salah sedikit atau terindikasi bahwa karya kita mirip dengan karya orang lain, kita bisa saja dituntut dan mendapatkan pelanggaran hukum atau mungkin sanksi sosial. Kalau dari saya sendiri, saya punya beberapa tips bagaimana desainer bisa menghindari plagiasi. Yang pertama, tentunya membuat watermark pada karya kalian. Jadi kita meminimalisir orang lain untuk menggunakan karya kita tanpa seizin kita. Terus yang kedua, kita bisa memperbanyak riset. Dengan banyak riset dan referensi, kita juga akan memperkaya ide kita, gagasan kita, konsep kita yang akan dituangkan ke dalam desain kita, sehingga tidak akan mirip dengan orang lain. Dengan mengumpulkan ide dan konsep sebanyak-banyaknya, kita akan membuat suatu karya baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tips yang ketiga, jangan menggunakan karya desainer orang lain untuk ditiru atau bahkan di tracing. Kenapa? Karena hal ini akan membuat karya kalian itu semakin mirip dengan karya orang tersebut gitu. Alangkah baiknya jika kita hanya menjadikan karya tersebut sebagai inspirasi, kemudian menggunakannya dan juga memodifikasi karya tersebut agar tidak mirip dengan karya kita. Tips yang keempat, simpan file asli desain kalian dalam bentuk file original software. Misalnya kita menggunakan software Photoshop atau Adobe Illustrator atau Affinity Design dan lain-lain. Kita punya file AI-nya, PSD-nya atau ITS-nya untuk sebagai bukti jika karya kita diklaim sebagai tindakan plagiarisme. Dan jangan lupa untuk menyimpan file tersebut, menatanya dalam layer-layer yang rapi sehingga orang percaya bahwa kita mendesain karya tersebut dari nol alias karya kita itu original. Tips yang kelima, karena ketika waktu desain kita mepet, ide kita itu terbatas dan kita cenderung menggunakan hal-hal yang kepepet gitu. Contohnya menggunakan karya lain sebagai bahan tracingannya kita atau menggunakan karya lain dengan mirip gitu, karena kita udah mepet dan tidak ada waktu lagi untuk memikirkan konsep yang fresh, yang baru seperti itu. Dan kita harus sadar sesama desainer grafis, kita itu mempunyai peluang yang sama untuk menjual karya kita di marketplace. Jadi kita tidak boleh menjual karya orang lain hanya dengan men-tracing karya mereka kemudian kita jual kembali, atau hanya memodifikasi sedikit warna, memodifikasi bentuknya sedikit kemudian dijual lagi. Itu tidak boleh, karena kita tahu banyak desainer muda yang menginginkan menjual karya mereka secara instan dan untuk mendapatkan uang. Maka dari itu mereka men-tracing karya orang lain, memodifikasinya sedikit dan menjualnya di marketplace untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Yang terakhir dan juga tidak kalah penting, kita harus memahami hukum dan konsekuensi. Kita harus memahami undang-undang terhadap lisensi,
hak cipta, dan lain-lain untuk menghindari dampak buruk dari plagiarisme. Lisensi aset grafis. Jadi pengertian lisensi aset grafis ini pemberian izin kita sebagai desainer grafis kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan karya desain kita. Nah, sepengetahuan saya lisensi ini ada 5. Yang pertama, public domain, royalty free, free commercial, free personal, dan free extended license. Jadi yang pertama, public domain itu lisensi yang bisa digunakan untuk umum, bisa digunakan sebagai pribadi personal atau untuk komersil. Jadi karya tersebut tidak dilindungi oleh hak yang berhubungan dengan eksklusif, sehingga karya tersebut bebas dipakai. Nah, maka dari itu lisensi public domain ini sering dicari oleh desainer grafis atau kreator-kreator lain untuk digunakan dalam karya mereka. Contoh website yang menggunakan lisensi ini tuh Unsplash dan Undraw, yang mana Unsplash ini memberikan kebebasan kepada fotografer untuk mengunggah karya mereka di sana. Kemudian orang-orang berhak menggunakan foto tersebut untuk kepentingan komersil ataupun personal. Lisensi yang kedua yaitu royalty free. Jadi royalty free ini lisensi yang bebas kita perjualbelikan lagi, kita lipat gandakan setelah kita membayar karya tersebut. Jadi ketika kita sudah membeli suatu karya yang beroyalty free, kita bebas untuk memperjualkan kembali karya tersebut atau menggunakannya berkali-kali untuk kepentingan komersil. Dalam kasus ini pengguna hanya perlu membayar satu kali untuk mendapatkan lisensi tersebut untuk digunakan berkali-kali tanpa ada batasan waktu. Maksud free ini adalah membebaskan pengguna untuk membayar lagi ketika karya tersebut diperjualkan. Jadi artinya si pemilik karya yang kita beli lisensinya itu tidak akan mendapatkan royalti apapun dari karya yang sudah kita jual menggunakan desain mereka. Lisensi yang ketiga, free personal. Lisensi ini hanya boleh digunakan untuk kepentingan pribadi saja sesuai namanya, free personal use, dan tidak diperbolehkan digunakan secara komersil. Jadi biasanya lisensi ini digunakan hanya untuk media pembelajaran saja bagi desainer-desainer atau hanya untuk kepentingan pribadi sosial media yang tidak ada unsur komersilnya sama sekali. Jika ingin menggunakannya secara komersil, kita masuk ke lisensi keempat, yaitu lisensi komersil. Jadi untuk menggunakannya secara komersil kita harus membeli lisensi lagi berbentuk lisensi komersil kepada kreatornya. Nah, lisensi komersil ini memang mirip dengan lisensi royalty free, dan letak perbedaannya ada di bagaimana si pemilik karya ini mengizinkan kita untuk menggunakan karya mereka. Sebagai contoh, kalau kita membeli lisensi royalty free, kita hanya perlu membayar satu kali untuk mendapatkan akses unlimited terhadap karya tersebut untuk kita gunakan kembali baik secara komersil maupun personal. Sedangkan jika kita membeli lisensi komersial, biasanya hanya dibatasi untuk berapa ribu penjualan atau berapa ribu views jika itu video. Jadi semisal si pemilik desain tersebut hanya mengizinkan harga sekian untuk dijual sebanyak 1000 kali. Jika kita menjualnya lebih dari 1000 kali, kita harus membeli lisensi itu kembali. Lisensi yang kelima, free extended komersial. Jadi ini mahal banget, biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar atau stasiun TV yang memang penjualannya itu banyak sehingga tidak bisa diakomodasi oleh keempat lisensi yang sebelumnya. Jadi lisensi ini biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar yang mencakup ribuan orang. Makanya namanya extended komersial. Jadi ini lisensi yang lebih luas cakupannya, lebih banyak cakupannya daripada lisensi komersial yang biasa. Jadi haki atau hak kekayaan intelektual ini merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau kelompok atas hak ciptanya. Fungsi dari haki ini memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta dan juga karya yang diciptakannya. Menurut laman Kementerian Perdagangan RI, haki dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hak kekayaan industri itu meliputi hak paten,
merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Nah, bagaimana cara kita melakukan permohonan haki atau cara mendapatkan hak kita sebagai desainer grafis terhadap karya kita? Yang pertama, kita bisa saja langsung datang ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Yang kedua, melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia, melalui kuasa hukum konsultan haki yang terdaftar. Atau jika ingin melakukannya secara mandiri, kita bisa melakukan pendaftaran secara online melalui website www.dgip.go.id, dan permohonan haki bisa dilihat di website Dirjen HKI apakah produknya sudah terdaftar atau belum. Nah, di website dgip.go.id ini sudah tertera syarat dan prosedur dalam pendaftaran karya kalian dan juga template-template surat yang kalian butuhkan nantinya. Sekian penjelasan dari saya. Melalui video ini saya sampaikan untuk melaksanakan tugas yang ada di Spada UNS. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.